Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asti melangkah kontai di setapak tanah yang terletak di ujung desa. Dengan sepucuk surat di tangannya, batinnya menggerutu berkali-kali akibat kabar yang baru saja ia dapat, bahwa Damar, kekasihnya laki-laki bulan ini, belum bisa pulang kampung. Damar memang sudah 3 tahun bekerja di sebuah perusahaan tambang di Kalimantan. Biasanya Damar selalu pulang setiap 3 bulan sekali. Namun, sudah 6 bulan terakhir, Damar tidak bisa mengambil cuti karena perusahaannya sedang mendapatkan proyek besar-besaran. Asti sudah menjalin kasih dengan Damar selama 7 tahun. Mereka berpacaran sejak mereka masih duduk di bangku SMP. Karena kuatnya cinta mereka pun mampu bertahan hingga saat itu. Bahkan meskipun 3 tahun terakhir harus menjalani hubungan jarak jauh. Tak berapa lama Asti pun sampai di rumahnya yang masih bergaya joglo, khas Jawa Tengah. Asti memang cucu mantan kepala desa. Keluarganya cukup berada dan terpandang. Sedangkan Damar merupakan anak tunggal dari seorang pedagang sukses di desa Asti. Hubungan keduanya memang sudah saling direstui oleh kedua belah pihak keluarga besar. Hanya saja, mereka masih menunggu waktu yang tepat untuk menikahkan Asti dan Damar, karena keluarga Asti masih menganut kepercayaan weton dan hitungan Jawa. Malam harinya, Asti berniat untuk tidur. Dia menutup rapat gorden kain yang ada di jendela kayu kamarnya. Jendela tersebut menghadap langsung ke arah kebun samping kiri rumah, yang hanya ditumbuhi pohon pisang. Asti berusaha memejamkan matanya. Namun pikirannya terus-menerus membayangkan Damar. Sebenarnya sudah berapa minggu terakhir, Asti merasa gelisah dan takut. Kepercayaannya kepada Damar seakan mulai goyah. Ada yang berbeda dari Damar akhir-akhir ini. Biasanya Damar selalu mengirimi Asti surat setiap minggu sekali. Namun sudah 2 bulan terakhir, Damar hanya mengirim 2 pucuk surat saja. Dan anehnya, tulisan Damar seolah berubah. Huruf-hurufnya Asti hafal. Itu bukan tulisan Damar. Lebih layak tulisan seorang perempuan, karena hurufnya rapi dan kalimatnya tersusun dengan baik. Hal tersebut benar-benar mengganggu pikiran Asti. Asti takut Damar sebenarnya berselingkuh di sana. Namun lagi-lagi, itu hanyalah dugaan Asti yang sama sekali tak mampu ia buktikan. Keesokan harinya, Asti membantu orang tuanya menyapu halaman rumahnya yang luas. Di halaman tersebut masih ditumbuhi banyak pohon besar yang asri dan teduh. Ada pohon sawo, rambutan, dan juga pohon mangga. Jika masa berbuah tiba, biasanya anak-anak desa berkumpul di halaman rumahnya untuk beramai-ramai memetik buahnya. Keluarga besar Asti memang masih menganut kepercayaan kejawen. Meskipun mereka beragama Islam, mereka pun melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Namun mereka tidak meninggalkan adat istiadat yang berlaku di tanah kelahiran mereka. Setiap malam Jumat Kliwon, Mbah Pujo atau Mbah Kakung Asti selalu menyiapkan sesajen berupa bunga-bungaan, air putih, kopi, teh tawar, kemenyan, dan pisang rebus. Katanya, itu untuk menghormati arwah-arwah nenek moyang keluarga mereka. Mbah Pujo sendiri memiliki beragam jenis keris, dari yang berukuran besar sampai yang paling kecil, yang ukurannya hanya sebesar jempol tangan orang dewasa. Setiap datang bulan purnama, Mbah Pujo selalu membersihkan keris-keris miliknya yang telah ada turun-temurun. Dan bukan hal yang mengejutkan lagi jika di rumah Asti yang masih bergaya joglo asli belum dibukar sama sekali. Pasti banyak sosok penunggunya. Kata Mbah Pujo, sebelum rumah mereka dibangun, ada beberapa kendil-kendil kecil yang ditanam di dalam pondasi rumah. Kendil-kendil tersebut berisi cincin yang telah terikat janji dengan sesepuh keluarga Asti. Dan cincin tersebut akan selalu menjaga serta menunggui rumah tersebut sampai kapanpun, selama bangunan rumah Asti masih asli dan belum direnovasi. Di dalam rumah Asti juga terdapat satu kamar khusus yang tidak pernah dibuka. Selalu terkunci. Namun, pada malam-malam tertentu, Asti sering mendengar gaduh dari dalam kamar tersebut, karena rumah tersebut masih menggunakan kayu dan triplek. Ada satu bagian pagar yang bolong.
Asti pernah satu kali mengintip lewat lubang tersebut, dan yang dia lihat hanyalah darah merah. Asti tidak paham apa yang sebenarnya ada di dalam kamar tersebut. Menurut Mbah Pujo, kamar tersebut adalah bekas kamar Mbah Buyut Asti. Namun, mengapa ketika Asti mengintip ke dalamnya, yang ia lihat hanya warna merah? Sudah jelas, latar belakang keluarga Asti dengan kekentalan adatnya dan keberagaman kliniknya. Asti juga terbiasa melihat Mbah Pujo memandikan jenglot-jenglot peliharaannya. Salah satunya adalah boneka kecil laki-laki yang memiliki rambut panjang tanpa busana sehelai benang pun. Asti menyaksikan sendiri bahwa ekspresi boneka tersebut selalu berubah-ubah. Terkadang ia nampak tersenyum, namun tidak jarang ia nampak muram, bahkan ekspresi marah dan kesal. Maka, bukan hal luar biasa lagi bagi Asti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mereka yang tak terlihat. Kembali di cerita Asti dan Damar. Pada suatu sore, datanglah sepucuk surat yang diantar oleh tukang pos langganan Asti. Di amplop tertulis, "Teruntuk Asti, hati Asti berbunga, mengetahui kekasihnya pengirim surat." Tak sabar, Asti membuka surat tersebut dengan tergesa. Namun, ekspresi Asti berubah drastis bahkan sejak ia membaca kalimat pertama dalam surat tersebut. "Asti, aku meminta kelapangan hatimu untuk memaafkanku. Aku menghamili seorang perempuan, anak rekan kerjaku." Seketika hati Asti bagaikan disambar petir. Perasaannya hancur berkeping, tangis tak lagi mampu ia bendung. Orang tuanya yang mengetahui hal tersebut hanya mampu menenangkan dan menghibur Asti. Sedangkan Mbah Pujo marah besar atas perlakuan Damar yang tidak memiliki etika dan sopan santun. Berkali-kali Mbah Pujo naik pitam dan hendak menyambangi kediaman orang tua Damar dengan tujuan mengajak berkelahi. Namun orang tua Damar tidak bisa disalahkan atas terjadinya petaka tersebut, karena orang tua Damar pun hanya orang desa yang jarang-jarang juga bisa berkabar melalui surat dengan anak semata wayangnya. Meskipun berulang kali orang tua Damar meminta pengampunan sedalam-dalamnya kepada keluarga Asti, namun Mbah Pujo sepertinya menyimpan dendam kesumat pada keluarga Damar. Terlebih sebulan kemudian, Damar pulang dengan membawa perempuan asing yang perutnya telah terlihat membuncit. Hati Asti sangat tersayat menyaksikan Damar pulang, namun dengan menggandeng perempuan lain. Asti merasa perjuangannya 7 tahun sabar menanti, bersanding dengan kekasih impiannya, sirna begitu saja tanpa terasa. Minggu depan Damar akan melangsungkan akad nikah dengan perempuan yang telah hamil 5 bulan, yang Asti ketahui bernama Rukmi. Zaman dulu, masih mudah menikahkan 2 orang mempelai, meskipun mempelai perempuan tengah mengandung. Dan bagi orang-orang sukses di desa, akan merasa malu jika mereka menikahkan anaknya tanpa membuat acara pesta pernikahan. Apalagi orang tua Damar, memang pedagang sukses, dan Damar sendiri juga pekerja tambang yang mapan. Akhirnya mereka mengadakan pesta pernikahan besar-besaran 3 hari 3 malam. Bukan keluarga Damar tidak memikirkan perasaan Asti dan keluarga besarnya, namun hal tersebut memang ada dan perlu untuk dipatuhi. Asti terlewat depresi, harus menanggung sakit pilu di hati. Ia sempat bertanya kepada Mbah Pujo, bagaimana caranya Damar bisa kembali ke pelukannya. Asti rela melakukan apa saja demi mantan kekasihnya itu. Namun Mbah Pujo tentu menolak keras pertanyaan Asti. Ia tak rela. Cucu kesayangannya harus tunduk pada satu laki-laki yang sudah begitu jahat, merusak kepercayaan Asti dan keluarga besarnya. Hingga pada suatu malam, ketika seluruh penghuni rumah telah terlelap, Asti perlahan mengendap-endap mencoba masuk ke dalam kamar kosong di ruangan rumahnya. Ia begitu penasaran dengan isi di dalamnya. Namun dalam hatinya ia sangat ingin mencari pertolongan melalui jalur klinik. Namun sekeras tenaga Asti mencoba membuka pintu kamar tersebut. Pintu itu tidak goyah sedikit pun. Lagi-lagi, Asti mengintip dari lubang kecil di pagar kamar itu. Dan yang ia lihat di kala itu, ada sebuah dipan kayu berdebu dengan bantal berwarna putih yang telah usang. Namun di atas dipan tersebut, duduk seorang wanita berwajah putih, dengan rambut lurus panjang selantai. Asti tidak dapat melihat wajahnya.
karena wanita itu duduk membelakangi Asti. Jantung Asti terpacu kencang. Ada rasa takut dan penasaran yang sama-sama memuncak, sampai tiba-tiba gelap. Ketika Asti membuka matanya, yang ada dalam penglihatannya adalah kedua orang tuanya yang sedang menangis sesenggukan. Mbah Pujo yang tengah merapal sesuatu. Pandangan Asti begitu kabur, lebih terlihat seperti lukisan cat minyak. Asti sadar betul akan dirinya, namun seolah dia kehilangan kendali penuh atas dirinya sendiri. Asti meracau tak karuan. "Pujo, aku sudah pernah bilang ke kamu, sampai Mas hanya tiba. Kejadian yang dulu kamu lakukan ke aku akan menemui karma ke cucumu." Asti menggeram dengan suara perempuan parubaya yang terdengar sangat berat. "Kalau kamu tidak keluar dari cucuku, tak sumpah kamu bakal selamanya tak kurung dalam kamar itu," bentak Mbah Pujo yang semakin tersulut emosi. Asti begitu ingin berbicara apa yang sebenarnya terjadi, namun tubuh Asti terasa begitu lemas dan lunglai. Bahkan pita suara Asti seakan terputus. Ia terus-menerus meracu tak jelas. Namun itu bukan suara Asti. Tubuh Asti telah dikuasai oleh demit manten, seorang perempuan yang dahulu kala merupakan kekasih gelap Mbah Pujo. Namun cinta mereka akhirnya kandas karena Mbah Pujo memutuskan menikah dengan kekasihnya yang asli, yang akhirnya menjadi Mbah Putri Asti, yang saat itu sudah meninggal dunia 1 tahun lalu. Perempuan tersebut terus menuntut balas dendam atas perlakuan buruk Mbah Pujo kepadanya. Pasalnya Mbah Pujo telah berjanji akan menjadikannya istri kedua, namun ia justru ingkar. Terpaksa perempuan itu menggunakan segala macam cara untuk menaklukkan hati Mbah Pujo. Namun tidak pernah berhasil karena Mbah Pujo juga memiliki ajian yang cukup kuat. Yang ada perempuan itu justru menderita sampai di ajalnya, dan katanya arwahnya dikurung di dalam kamar kosong di rumah Asti. Asti tersadar dari kesurupannya. Ia muntah berkali-kali, dirinya masih terbayang jelas lekuk tubuh perempuan yang ada di dalam kamar kosong. Membuatnya pusing dan mual, Mbah Pujo memberikannya segelas air putih sebagai penawar. Kejadian itu tak lantas membuat Asti kapok. Ia justru kian penasaran mengenai perempuan tersebut. Ia bahkan berpikiran bahwa perempuan itu bisa menolong dirinya, setidaknya mengobati luka hatinya. "Nak, kamu jangan sekali-sekali dekati kamar itu ya. Jangan sampai kamu bisa melihat wajah perempuan itu. Kalau tidak, kamu bisa menyesal seumur hidupmu," ujar Mbah Pujo mengejutkan. Asti yang sedang termenung di balai rumahnya. Asti hanya membisu. Rasa penasarannya kian memuncak, mengalahkan segala rasa takutnya. Malam harinya, ia berlari di tengah-tengah kebun pisang. Ia tak tahu jalan keluar. Ia tersesat. Ia menengok ke kanan dan ke kiri. Keringat di dahinya mengucur deras. Ia berteriak meminta tolong, namun tidak ada satupun manusia di sana. Sampai ia mendengar suara cekikan dari arwah, yang entah Asti pun tak paham. Suara itu seakan terus-menerus mengejar Asti kemanapun Asti berlari. "Nak, saya tahu apa keinginanmu." "Siapa kamu?" teriak Asti. Laki-laki tertawa. "Kamu mau Damar menderita? Aku bisa bantu kamu, biar bisa bikin dia sengsara karena sudah menyakiti hatimu." Suaranya begitu parau dan berat. Sekelibat, Asti merasa ada sesuatu yang melintas tepat di belakangnya. Sosok itu seakan memutari tubuh Asti, melayang-layang. Tidak salah lagi, dia adalah perempuan yang ada di kamar kosong. Sampai Asti merasakan ada yang menepuk pundaknya dengan tangan yang begitu dingin. Dan Asti terlonjak dari tidurnya. Ia baru saja bermimpi tentang perempuan tadi. Tubuhnya dibasahi keringat. Ia menengok jam dinding menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Ia beranjak ke kamar mandi, berniat untuk membasuh wajahnya. Karena kamar mandi terletak di ujung belakang bagian rumah, maka mau tidak mau, Asti harus melewati kamar kosong. Sekembalinya ia membasuh wajah, ia berhenti sejenak di depan pintu kamar kosong. Ia memasang telinga, terdengar suara gaduh dari dalam kamar tersebut. Batinnya bergejolak, ia sangat ingin mengintip ke dalamnya. Dan ya, laki-laki Asti tak mampu menahan rasa ingin tahunya. Ia mendekatkan satu matanya ke lubang pagar kamar tersebut. Saat itu, ia melihat perempuan itu sedang duduk di depan usang, menyisir rambutnya yang begitu panjang. Namun anehnya, kakinya ia pukul-pukulkan ke lantai,
Dari sanalah suara gaduh itu muncul. Asti belum juga bisa melihat wajahnya, karena perempuan itu menutupi wajahnya dengan rambutnya. Sampai tiba-tiba perempuan tadi berhenti menyisir. Ia letakkan sisirnya di depan dengan pelan. Kemudian ia perlahan menyibak rambutnya dengan kedua tangannya. Yang Asti baru sadari kala itu, kuku jarinya begitu panjang dan runcing. Perempuan itu sudah pasti menyadari kehadiran Asti. Di sana Asti melihat wajah perempuan yang begitu cantik dan anggun. Matanya agak sipit, bibirnya mungil, hidungnya mancung. Perempuan itu tersenyum ke arah Asti. Namun sepersekian detik kemudian, wajah perempuan itu berubah menjadi sangat mengerikan. Mulutnya melebar dengan gigi yang runcing seperti gigi ikan piranha. Wajahnya dipenuhi borok dan darah. Dan yang paling Asti tidak bisa lupa adalah matanya. Matanya berwarna merah darah, yang berarti yang pernah dia lihat pertama kali saat ia mengintip dari lubang tersebut adalah mata Asti dan mata perempuan itu saling bertatap sangat dekat, hanya terhalang triplek tipis. Asti berlari ketakutan ke kamar orang tuanya, yang terletak agak jauh dari kamar kosong tersebut. Orang tuanya kaget dengan kedatangan Asti, yang ketakutan dengan ngos-ngosan. "Kamu tuh kenapa, nak? Kok lari-larian? Terus juga kenapa tiba-tiba kesini?" tanya ibu Asti yang terkejut. Asti pun menceritakan hal yang baru saja ia alami. Orang tuanya yang kaget, mereka buru-buru membawa Asti masuk ke dalam kamar Mbak Pujo. Kebetulan sekali Mbak Pujo belum tertidur. Ia masih mendendangkan lagu Jawa di kamarnya. "Mbah, gawat mbah, cucumu ini loh, ngeyelan banget. Cucumu sudah melihat wajah perempuan itu," ucap ayah Asti dengan nada kesal. Raut wajah Mbak Pujo mendadak berubah kesal dan marah. Ia mendekatkan telinga ke Asti, namun Mbak Pujo hanya terdiam, tidak berkata apapun. "Tolong disiapkan bunga 7 rupa, sama air kelapa. Cepat!" bentak Mbak Pujo kepada orang tua Asti. Mbak Pujo masih terlihat kesal, sedangkan Asti hanya terdiam menunduk, merasa bersalah karena telah melanggar larangan mbahnya. Tak berselang lama, Asti merasakan tubuhnya menjadi sangat berat. Kuku-kuku dari tangannya tiba-tiba menghitam, kulit di wajahnya melepuh secara perlahan, dan ia tidak mampu menahan bibirnya untuk tetap rapat. Ia terus-menerus membuka mulutnya, dan air liurnya menetes. Asti lagi-lagi kehilangan kendali atas dirinya. Dan saat itu yang Asti lihat adalah perempuan itu sedang berada di gendongannya. Menempel pada punggungnya, Asti tak mampu melakukan apa-apa. Ia hanya berteriak memohon pertolongan Mbak Pujo. Mbak Pujo tidak terkejut dengan apa yang terjadi pada Asti. Seolah dia tahu, hal tersebut memang akan terjadi. Asti benar-benar ingin muntah, karena bau yang sangat menyengat dari borok di wajah perempuan itu. Asti berlarian ke sana kemari berharap perempuan itu terlepas dari punggungnya. Orang tua Asti datang dengan membawa ember besar berisi air kelapa dan bunga 7 rupa. Itu pun air kelapanya belum penuh 1 ember, karena mereka harus memetik dari pohonnya, kemudian membukanya satu persatu. Beruntung, kala itu keluarga Asti memiliki banyak pembantu, sehingga mempercepat persiapan itu. Mbah Pujo memegangi lengan Asti. Telapak tangannya ia tempelkan di wajah Asti. Bibirnya tak berhenti merapal sesuatu. Asti meronta-ronta karena tangan Mbah Pujo terasa begitu panas di wajah Asti. Lalu samar terdengar suara perempuan parubaya. "Anak ini sekarang jadi milikku. Anak ini bakal menggantikan aku di kurungan kamar itu. Aku sudah bebas, Pujo." Mbah Pujo diam saja. Ia tetap fokus merapal sesuatu. "Kamu tidak bisa ingkar janji, Pujo. Sesuai dengan sumpahmu, aku bakal tetap di kurunganmu sampai ada orang yang melihat rupaku. Tetapi aku tidak bilang ke kamu kecuali keluargaku, anak keturunanku," jawab Mbah Pujo tenang. Perempuan itu mengamuk. Ia hendak mencabik-cabik wajah Asti menggunakan kukunya yang panjang. Namun Mbah Pujo berusaha menahannya sekuat tenaga. Sampai akhirnya Mbah Pujo terpental jauh dan perempuan itu pun menghilang. Asti pingsan. Mbah Pujo memerintahkan untuk segera memandikan Asti menggunakan air kelapa dan bunga 7 rupa. Tubuh dan wajah Asti berangsur pulih seperti sedia kala. Malam itu, Asti selamat dari kutukan yang dibuat sendiri oleh mbahnya.
tanpa sadar bahwa Mbah Pujo sendiri sudah telah melanggar kutukan yang ia buat. Ia terpaksa melakukan hal tersebut demi menyelamatkan cucunya. Pada dasarnya, Mbah Pujo harus mengikuti takdir yang telah ia buat sendiri. Seharusnya Asti telah mendapat hukuman atas kecerobohannya. Ia hanya menuruti hawa nafsunya sendiri, tanpa memikirkan dampak yang akan ia terima. Keesokan harinya, matahari sudah cukup tinggi. Namun sangat tumben Mbah Pujo belum keluar dari kamarnya. Padahal biasanya, ia sudah berjalan-jalan di halaman rumah sejak pagi. Karena penasaran, ayah Asti pun berinisiatif untuk membangunkan Mbah Pujo. Tetapi Mbah Pujo ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan di ranjang kamarnya. Terdapat banyak luka cabikan di wajahnya, seperti dicapik oleh binatang buas semacam singa atau macan. Keluarga Asti begitu terpukul atas kepergian Mbah Pujo yang begitu tragis. Asti baru mengetahui asal-muasal perempuan itu dari orang tuanya. Ia baru mengetahui bahwa arwah perempuan itu berhasil Mbah Pujo kunci di dalam salah satu kerisnya. Dan keris-keris tersebut tersusun rapi di dalam kamar kosong itu. Mbah Pujo mampu mengunci arwah seseorang, karena perempuan itu pun meninggal dalam kondisi yang tidak wajar. Ia terkenal bumerang atas tindakannya sendiri, menyalahgunakan ilmu hitam untuk memperdaya Mbah Pujo. Sampai akhirnya terjadilah sebuah kutukan yang Mbah Pujo buat, bahwa perempuan itu akan selamanya terkurung di dalam keris itu, sampai ada orang lain yang berhasil melihat wajahnya. Hal itu dikarenakan wajahnya yang begitu buruk rupa. Ada orang yang melihat wajahnya, maka orang tersebut akan mati dan menggantikan arwah perempuan itu di dalam kurungan Mbah Pujo. Kematian Mbah Pujo yang tak wajar membuat gosip yang tak sedap di seluruh penjuru desa. Keluarga Asti hanya berusaha tuli atas semua kabar yang beredar. Namun pada malam-malam tertentu, Asti sering mendengar suara batuk dan suara tangisan yang sangat mirip dengan suara Mbah Pujo dari dalam kamar kosong itu. Sedangkan ayahnya melanjutkan tradisi Mbah Pujo untuk membuat sajian setiap malam Jumat Kliwon. Ayah Asti pula yang selalu mencuci keris-keris dan jenggot peninggalan Mbah Pujo.